Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang progres perencanaan TPA dari awal sampai sekarang dengan anggota kelompok ada Bagas Adiwangsa, NRP 6, Mikael Rahman Negara, NRP 18, Alvira Dishaningrum, NRP 23, Salsabila Indah Cekarno, NRP 27. Saya Alvira Dishaningrum, NRP 23. Jadi outline yang akan dibahas kali ini, pertama proyeksi penduduk, dua kriteria perencanaan landfill, ketiga proyeksi landfill, keempat DED, dan kelima perpipaan. Dalam perhitungan proyeksi penduduk, terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu pertama aritmatika, kedua geometri, yang ketiga least square. Sebelum menentukan metode yang digunakan, maka dicari terlebih dahulu data jumlah penduduk dari BPS Kota Tuban dalam 5 tahun terakhir. Setelah didapatkan data jumlah penduduk 5 tahun terakhir, maka dihitung menggunakan 3 metode tersebut dan dicari mana nilai kolerasinya yang mendekati nilai 1. Dan sehingga yang didapatkan adalah nilai dari metode aritmatika, yaitu 0,7. Maka yang digunakan adalah metode aritmatika. Jadi setelah didapatkan proyeksi penduduk dengan metode aritmatika, maka direncanakan TPA Kota Tuban ini direncanakan selama 10 tahun sehingga digunakan data dari 2020 hingga 2030. Jadi nilai data kependudukannya itu didapat dari metode aritmatika itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Indah Cekarno, NRP 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria perencanaan landfill. Untuk penentuan lokasi perencanaan TPA, kelompok kami mengacu pada SNI tentang tata cara pemilihan lokasi TPA sampah. Ada beberapa parameter yang kami gunakan dari SNI yang menjadi prinsip dalam menetapkan lokasi pengembangan TPA. Adapun parameter tersebut adalah yang pertama, parameter umum, di mana parameter ini meliputi batas administrasi, status kepemilikan tanah, kapasitas lahan, dan pola partisipasi masyarakat. Calon lokasi merupakan lahan milik pemerintah Kabupaten Tuban yang berada di dalam batas administrasi Kabupaten Tuban, yaitu di Kecamatan Jatirogo. Yang kedua adalah parameter fisika tanah, di mana parameter fisika tanah ini meliputi permeabilitas tanah, kedalaman akuifer, sistem aliran air tanah, pemanfaatan air tanah, serta ketersediaan tanah penutup. Dan yang terakhir adalah parameter lingkungan fisik, di mana parameter ini meliputi bahaya banjir, intensitas hujan, jalan akses, lokasi site, tata guna tanah, kondisi site, diversitas habitat, kebisingan dan bau, serta permasalahan estetika. Selanjutnya, berikut merupakan data-data awal yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan desain landfill. Untuk umur landfill yang direncanakan sendiri, yaitu selama 10 tahun, dimulai pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tuban sebanyak 1.182.005 jiwa. Adapun nilai PPC-nya sebesar 0,7 kg per cap per hari, dengan PPC ini merupakan produksi per kapita dari sampah. Selanjutnya nilai DS atau densitas sampah sebesar 256,92 kg per meter kubik. Lalu untuk nilai DC atau densitas sampah terkompaksi sebesar 500 kg per meter kubik, dan nilai DE atau densitas sampah distabilisasi sebesar 600 kg per meter kubik. Untuk nilai material penutup yaitu sebesar 20% dengan ketinggiannya 6 meter, lalu nilai F yaitu sebesar 20%, di mana F ini merupakan faktor estimasi dari penambahan area dengan 1 tahun yaitu selama 365 hari.
berdasarkan data sebelumnya, lalu dilakukan perhitungan proyeksi landfill sesuai dengan tabel berikut. Nah, pada tabel ini diketahui jumlah penduduk serta nilai PPC-nya. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah sampah hariannya, rumus yang digunakan yaitu jumlah penduduk dikali dengan nilai PPC. Sedangkan untuk yang jumlah sampah tahunannya, rumusnya yaitu jumlah sampah harian yang tadi dikalikan dengan 365 hari. Terus untuk yang terakumulasi ini merupakan jumlah dari sampah tahunan yang ditambah dengan jumlah sampah pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk menghitung nilai dari volume sampah terkompaksi harian, rumusnya yaitu jumlah sampah harian dibagi dengan nilai DC. DC di sini kami ambil sebesar 500 kg per meter kubik. Sedangkan untuk yang tahunannya yaitu volume dari sampah terkompaksi harian tadi dikali dengan 365 hari. Selanjutnya adalah untuk menghitung volume material penutup harian, rumus yang digunakan yaitu volume sampah terkompaksi harian dikalikan dengan faktor cover. Nah, di sini kami mengambil nilai faktornya sebesar 20%, sedangkan untuk yang volume material penutup tahunan, rumusnya adalah volume material penutup harian dikali dengan 365 hari. Selanjutnya, untuk volume sampah distabilisasi, rumusnya yaitu jumlah sampah tahunan dibagi dengan nilai DE. Nilai DE di sini sebesar 600 kg per meter kubik. Lalu untuk volume sanitary landfill-nya, yaitu rumusnya volume sampah distabilisasi ditambah dengan volume material penutup tahunan. Dan yang untuk terakumulasinya ini ditambahkan dengan tahun yang sebelumnya. Selanjutnya, menghitung area yang dibutuhkan untuk yang fill AR ini, rumusnya yaitu akumulasi volume sanitary landfill dibagi dengan nilai H-nya yang sebesar 6 meter. Lalu untuk yang nilai total AT-nya, rumusnya yaitu nilai dari fill AR dibagi dengan nilai F. Nah, faktornya di sini sebesar 20%. Selanjutnya, untuk menghitung lahan TPA-nya, yaitu dengan cara menambahkan nilai fill AR ditambah dengan jumlah dari total AT. Nah, perhitungan tersebut dilakukan mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2030. Sehingga berdasarkan data tabel tersebut maka diperoleh keperluan TPA dengan lahan seluas 148.017 hektar dengan volume tanah penutup sebesar 141.408 meter kubik serta 123.347 hektar sebagai fill AR dengan area penimbunan tingginya 6 meter. Slide 9 dan 10, Mikael Rahman Negara, NRP 10 17 0418. Seleksi konstruksi TPA. Konstruksi TPA kelompok 6 adalah trench, karena trench method merupakan metode sanitary landfill yang ideal untuk area yang memiliki persediaan materi penutup yang memadai dan air tanah yang berada jauh dari permukaan tanah. Sampah diletakkan pada sel yang telah digali. Tanah digali setiap hari dan digunakan sebagai penutup harian. Biasanya penggalian sel berbentuk persegi dengan panjang dan lebar 305 meter, kemiringan 1,5:1 hingga 2:1. Ukuran galian juga bisa berbeda, seperti misalnya panjang 61 sampai 305 meter, kedalaman 0,915 hingga 3,05 meter dan lebar 4,575 hingga 15,25 meter. Untuk perhitungan volume digunakan rumus dari buku Design of Manual Sanitary Landfill. Di situ tertulis VZ untuk volume trench, T untuk time of useful life, DSR quantity of MSW collected,
Cm cover material, D MSW adalah density of the MSW in landfill. Di sini kami menentukan T-nya 1 hari. DSR dari perhitungan proyeksi landfill senilai 9,8 juta kilo per hari. Cm 20% mengikuti referensi. DMSW ditentukan 256,92 berdasarkan penelitian tahun 2012 dan hasilnya VZ bernilai sebesar 229.338 meter kubik. Untuk dimensi trenchnya digunakan rumus dari sumber yang sama. Jadi volume dibagi width dan HZ. HZ adalah tinggi lift yang sudah ditentukan dari awal, dan width adalah lebar yang sudah ditentukan. Kita menentukan semaksimal mungkin, selebar-lebar mungkin, dan setelah dihitung didapatkan hasil lebar, panjang sebesar 110 meter. Nama saya Bagas Adiwangsa, NRP 6. Pada TPA kami direncanakan 3 jenis pipa, yaitu pipa gas, pipa air lindi, dan pipa drainase. Pada pipa gas, diketahui volume gas per tahunnya yaitu 382.000 meter kubik per tahun, di mana data tersebut didapatkan dari perhitungan gas yang dihasilkan TPA per tahunnya. Kemudian diketahui panjang saluran gas yaitu sepanjang 300 meter, di mana panjang saluran gas ini disesuaikan dengan layout TPA. Kemudian debit alir gas sebesar 4.362 meter kubik per second juga didapatkan dari data perhitungan gas. Kemudian untuk kecepatan alir gas yaitu sebesar 1.500 meter per second didapatkan dari kecepatan alir gas pada umumnya. Dari debit alir gas dan kecepatan alir didapatkan luas permukaan pipa yaitu sebesar 2,9 meter persegi, sehingga dari luas permukaan pipa tersebut didapatkan diameter pipa gas sebesar 2 meter. Kemudian untuk diameter pipa air lindi diketahui volume air lindi per tahun sebesar 548.000 meter kubik per tahun, dengan panjang saluran air lindi yaitu sepanjang 450 meter, debit air lindi sebesar 62,6 meter kubik per jam, di mana volume air lindi dan debit air diketahui dari perhitungan air lindi, sedangkan untuk panjang saluran air lindi disesuaikan dengan layout desain TPA. Untuk kecepatan alir air lindi diketahui sebesar 10 meter per jam. Dari debit air lindi dan kecepatan alir tersebut didapatkan luas permukaan pipa yaitu sebesar 6,26 meter persegi, sehingga diameter pipa air lindi yaitu sebesar 3 meter. Kemudian untuk diameter pipa drainase diketahui tingkat curah hujan dari data BMKG yaitu sebesar 38,4 mm per jam, dengan panjang saluran drainase yaitu sepanjang 600 meter. Dari tingkat curah hujan tersebut didapatkan volume air hujan per tahunnya yaitu 331 meter kubik, dan debit harian hujan didapatkan 13,824 meter kubik per jam, dengan kecepatan alir air hujan dalam pipa yaitu sebesar 10 meter per jam. Diameter pipa drainase dicari dengan rumus panjang saluran drainase per debit air hujan dikali kecepatan alir, sehingga didapatkan diameter pipa drainase yaitu sebesar 2,5 meter.